Selamat malam permisah, kembali lagi bersama saya Rifan Raditya. Pada malam hari ini kita ingin membahas mengenai seputar polusi yang ada di Jabodetabek. Seperti apa beritanya? Ini dia. Beberapa pekan terakhir, dokter dan perawat di RSUD Tangerang Selatan, Banten disibukkan dengan jumlah pasien membludak. Sebagian besar di antaranya didiagnosa penyakit yang sama, yakni infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Mereka mengalami gejala serupa seperti demam, batuk, pilek. Menurut data Dinas Kesehatan setempat, lebih dari 29.000 warga Tangerang Selatan terjangkit ISPA. Sampai saat ini yang berkunjung ke fasilitas kesehatan kami ringan sampai sedang ya, dan itu lebih ke cenderung kalau orang melihatnya ya batuk pilek gitu ya, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan berikutnya yaitu dikategorikannya adalah infeksi saluran pernapasan akut. Sementara itu, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara hidup di tengah kepungan polusi batubara. Meski aktivitas bongkar muat batubara milik PT Karya Cipta Nusantara telah di-stop, namun debu batubara sesekali masih singgah. Balita dan anak-anak seolah telah akrab dengan penyakit ISPA. Tak sedikit pula warga yang menderita gatal-gatal. Saya pikir kita tidak hanya bicara satu jenis usaha bongkar muat saja di sana. Saat ini KCN misalnya sudah dicabut, tapi ada beberapa yang lainnya yang belum diketahui oleh warga. Hingga saat ini debu batubara terus masih dihirup oleh warga. Jadi bayangkan ini banyak sekali. Jadi warga tidak bisa satu persatu. Yang dibutuhkan adalah ketegasan pemerintah. Ketika ada pelanggaran atas undang-undang lingkungan hidup, bahkan ada pidana lingkungan, harus ditindak. Jangan dibiarkan, dan pastikan warga itu bisa menghirup udara sehat, warga mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan 14 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebut penyebab polusi udara di Jabodetabek diantaranya akibat kemarau panjang dan aktivitas industri berbasis batu bara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menghentikan kegiatan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi salah satu sumber polusi, diantaranya yang berlokasi di Jakarta dan Karawang, Jawa Barat. Limbah-limbah yang kami melihat karena cukup luas, kalau ada angin dia akan terbang, ya, akan menimbulkan pencemaran debu. Ya, karena kan jadi persoalan saat ini yang menjadi concern publik itu adalah partikel PM 2,5-nya. Ya, kenapa orang semuanya concern gitu, karena tentu nanti punya dampak-dampak ya ke lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Jadi kami fokus adalah pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran PM 2,5 ini. Tapi kalau kami dalam pengawasan menemukan pelanggaran lain, tentu kan kami lakukan. Polusi udara bukan masalah sepele dan bisa memicu perubahan iklim dengan dampak mengerikan. Pemerintah harus bergerak cepat merealisasikan langkah-langkah penanganan polusi. Di sisi lain, masyarakat dan para pelaku usaha harus memahami cara berkontribusi menyelamatkan lingkungan. Salah satunya bisa dimulai dengan beralih menggunakan transportasi umum dan transisi energi yang lebih bersih serta ramah lingkungan. Saya Ines melaporkan. Terima kasih.